operasi keuangan 2. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih daripada 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih panjang? Liabilitas jangka panjang umumnya terdiri dari utang hipotek atau mortgage payable, wesel bayar jangka panjang, long term note payable, utang bank atau bank payable, utang obligasi atau bond payable. Itu adalah liabilitas jangka panjang yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Kita akan membahas mengenai utang obligasi. Obligasi sendiri adalah merupakan instrumen keuangan, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu entitas. Suatu entitas yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Misalnya suatu korporasi, pemerintah, suatu negara atau pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana. Dengan menerbitkan dan menjual obligasi, maka penerbit obligasi harus membayar bunga secara periodik ditambah pelunasan pokok pada jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam suatu kontrak. Jadi obligasi adalah suatu kontrak, ya, suatu surat utang jangka panjang. Di dalam kontrak obligasi biasanya mengatur hal-hal sebagai berikut. Sebagai contoh, nama entitas yang menerbitkan obligasi, misalkan PT Raja Wali. Kemudian tanggal penerbitan obligasi, ya, misalkan 1 Februari 2019. Itu adalah tanggal mulainya obligasi itu berlaku, ya. Kemudian nilai nominal obligasi atau pokok pinjaman atau par value atau prinsipal. Misalnya 100 miliar rupiah. Nilai nominal ini adalah nilai yang nanti akan dikembalikan oleh penerbit obligasi pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Kemudian yang keempat, jangka waktu atau tenor obligasi, misalnya 5 tahun. Kemudian tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman atau prinsipal, misalnya 31 Januari 2024. Ya, jadi tanggal penerbitan obligasi 1 Februari 2019. Karena tenornya adalah 5 tahun, maka otomatis tanggal jatuh temponya adalah 31 Januari 2024, ya. Dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2024 itu adalah 5 tahun. Kemudian ada tingkat bunga obligasi per tahun atau kupon bunga. Misalnya 6%. Ini merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh obligasi tersebut yang dihitung dari nominal obligasi. Nah, jadi tingkat bunga obligasi ini biasanya fix. Di sini contoh 6%. Kemudian bunga yang harus dibayar setiap setengah tahun atau setahun, ya. Jadi obligasi biasanya membayar bunga setahun atau setengah tahun. Di dalam contoh ini setengah tahun. Jadi kalau setengah tahun maka bisa dihitung kupon bunganya 6% kali nominalnya 100 miliar, ya, 6 miliar. Karena dibayar setengah tahun maka dibagi 2 sama dengan 3 miliar per setengah tahun. Jadi 1 tahun 6 miliar. Ya, dibayar 2 kali masing-masing 3 miliar rupiah. Kemudian tanggal pembayaran bunga obligasi dibayar setiap 31 Januari dan 31 Juli, ya. Ini menyesuaikan dengan tanggal penerbitan obligasi biasanya. Ya, dari 1 Februari 2019 ke
setengah tahun kemudian itu adalah 31 Juli. Nah, 31 Juli setengah tahun kemudian adalah 31 Januari. Ya. Nah, di sini obligasi bisa diterbitkan dan dijual pada harga nominal. Jadi obligasi nominal 100 miliar bisa saja dijual oleh penerbit obligasi pada 3 kemungkinan ya. Sama dengan harga nominalnya, yaitu par value-nya atau face value-nya. Misalkan di sini 100 miliar, obligasi nilai nominal 100 miliar dijual juga 100 miliar. Biasanya begitu. Tapi ada kemungkinan juga obligasi tersebut dijual dengan harga diskon. Itu ada potongan harga, yaitu di bawah nilai nominal. Misalkan 100 miliar, di sini nominalnya dijual 99 miliar atau 98 miliar. Atau dijual dengan harga premium, yaitu dengan harga lebih mahal. Ya. Harga di atas nilai nominal. Misalkan obligasi nilai nominalnya 100 miliar dijual 102 miliar, itu ya namanya harga premium. Nah, 100 miliar diingat ya, 100 miliar nilai nominal adalah yang akan dikembalikan oleh penerbit obligasi ya. Jadi berapapun dia jual obligasi itu pada nilai nominal atau diskon atau premium, dia tetap harus mengembalikan 100 miliar ya. Biarpun dia jual dengan harga diskon, si penerbit obligasi cuma memperoleh 95 miliar, tapi dia tetap harus kembalikan 100 miliar. Atau dijual dengan harga premium, dia jual obligasinya 105 miliar ya, tapi dia cukup nanti mengembalikan 100 miliar sesuai dengan nilai nominalnya ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan obligasi ini dijual pada nilai nominal, harga nominal, atau diskon atau premium ya. Misalnya itu ini nominal adalah 100 miliar ya, 100 miliar. Ini misal RP diskon berarti misalkan 95 miliar ya. Misal RP 105 miliar. Nah, apa yang menyebabkan obligasi diterbitkan dijual pada harga sama dengan nominal, di bawah nominal atau di atas nominal adalah suku bunga pasar ya. Suku bunga pasar itu adalah suku bunga yang diminta oleh investor atau pasar. Jadi jika suku bunga yang diminta investor itu sama dengan yang diberikan oleh obligasi tersebut, maka harganya sama dengan harga nominal ya. Jadi bunga yang diberikan oleh obligasi tersebut adalah ini ya, kupon bunga ya, ini fix ya. Jadi kadang-kadang tidak sama ya, kupon bunganya 6%, investornya bisa minta di bawah atau di atas ini ya. Misalkan obligasi di sini PT Raja Wali 6%, dia berikan bunga 6%. Kalau investornya minta 7% ya, maka harganya lain. Kalau investornya cuma minta 5%, harganya lain. Kita lihat ya di sini. Jadi kalau harganya sama antara yang diminta dengan yang diberikan ya, suku bunga kontrak inilah suku bunga kupon ya. Jadi ini sama ya, 6% ya. Suku bunga pasar 6%, misalkan suku bunga kupon bunganya 6%. Ini harganya nominal 100 miliar. Ya. Bagaimana jika suku bunga pasar ini 7%, yang diminta investor 7% misalkan. Namun
yang diberikan oleh kupon bunga cuma 6%, maka harganya harus diskon. Investor minta diskon pasti ya. Investor maunya lebih tinggi, ternyata dibeli obligasinya memberi bunga lebih rendah, maka dia mau membeli hanya dengan harga diskon di bawah nilai nominal. Sebaliknya, jika suku bunga pasar atau yang diminta investor cuma 5%, tapi obligasinya membeli lebih besar, 6%. Nah, si investor mau membeli harga lebih ya, dia mau memberi harga lebih mahal, harga premium. Suku bunga pasar ini adalah suku bunga yang diminta pasar ya, atau investor. Suku bunga ini selalu berfluktuasi dan berubah ya. Jadi ingat, suku bunga pasar selalu berubah, namun suku bunga yang diberikan obligasi ini tidak berubah ya, tetap 6% ini karena ini sudah ada dalam kontrak ya. Berapapun yang diminta investor, dia akan memberikan 6% ya. Ya. Nanti penyesuaiannya adalah pada harganya. Suku bunga efektif ini adalah suku bunga pasar pada waktu obligasi tersebut dijual kepada investor ya. Ini yang nanti akan menjadi dasar perhitungan beban bunga atau pendapatan bunga di pencatatan di dalam akuntansinya ya. Jadi kita menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga kupon adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan obligasi ya. Ini adalah suku bunga yang kontrak, tidak berubah ya, sudah. Kemudian kita akan melihat pertemuan ketiga ya. Nah, kita akan membahas bagaimana menentukan harga wajar dari obligasi tersebut ya. Jadi kita telah membahas ada harga diskon, harga premium. Nah, kita akan menghitung ya berapa harganya ya. Kalau misalkan investor minta bunga sekian, berapa harga obligasi ya, yang harga pasar obligasi, harga yang diminta investor ya. Kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung harga wajar atau harga pasar obligasi atau harga yang dimaui oleh investor ya. Jadi harga wajar obligasi ini ya, atau harga pasar obligasi adalah nilai sekarang ya, jangan lupa nilai sekarang, present value, dari semua arus kas masuk yang akan datang ya. Jadi obligasi itu akan memberikan arus kas masuk kepada investor. Nah, arus kas masuk yang akan datang itu ya, akan memberikan berarti kan akan datang. Itu dijadikan nilai sekarang, di present value kan. Nah, nilai present value-nya itu merupakan harga wajar obligasi atau harga pasar obligasi. Jadi suatu obligasi itu akan memberikan arus kas masuk akan datang bagi pemegang obligasi, terdiri dari dua unsur ya, yaitu pembayaran bunga dan pembayaran pokok ya. Jadi ada dua macam. Obligasi akan memberikan dua macam pembayaran, yaitu pembayaran bunga dan pokoknya. Bunga itu dibayarkan setiap tahun atau setiap setengah tahun sekali. Namun perhitungannya setahun ya. Dibayarkannya bisa setahun 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, namun perhitungannya tetap setahun ya. Bunganya ditentukan dalam istilah per tahun ya. Jadi kalau ada obligasi 6%, berarti itu 6% per tahun ya. Biarpun dibayarkannya mungkin setahun 3 kali, 4 kali atau 2 kali. Kemudian selain bunga itu ada pokok utang ya. Jadi nilai nominal obligasi itu akan dibayarkan
pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Ya. Pada contoh yang lalu, PT Raja Wali kita melihat bahwa obligasi itu jatuh tempo 5 tahun kemudian. Nah, jadi pada tahun kelima tersebut, obligasi tersebut memberikan pelunasan pokok. Ini ada ilustrasi. Ya, obligasi diterbitkan PT Garuda dengan nilai nominal 1 juta. Bunga kupon 8%. Jangka waktu atau tenor 5 tahun. Ya, jadi obligasi ini akan memberikan arus kas masuk akan datang sebagai berikut ya. Jadi tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun ke 0 itu adalah sekarang ya. Tahun ke 1 itu adalah setahun kemudian, tahun kedua 2 tahun kemudian, dan seterusnya sampai 5 tahun kemudian. Karena dia tenornya 5 tahun, maka dia akan berakhir di tahun kelima, akhir tahun kelima. Jadi arus kasnya itu pada akhir tahun pertama, kedua, 3, 4, 5 ya. Ini karena dia diasumsikan memberikan pembayaran bunga setahun sekali ya. Ya, jadi bunganya itu 8%. 8% ini dihitung dari nominal. Jadi 8% dari 1 juta adalah 80.000 ya. Jadi setiap tahun, setiap akhir tahun, obligasi itu akan, atau penerbit obligasi itu akan memberikan bunga 80.000, 80.000, 85 kali ya, sampai akhir tahun kelima. Mulai dari akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima ya, jadi 5 kali, total 400.000. Kemudian di tahun kelima ini, selain memberikan bunga yang terakhir, dia melunasi pokoknya 1 juta ya. Jadi di tahun kelima dia akan membayar 1.080.000 ya. Di tahun pertama membayar 80, tahun kedua 80, 3 80, 4 80. Tahun kelima 1.080.000 ya. Jadi total selama obligasi itu hidup atau berlaku, dia akan memberikan arus kas sebesar 1.400.000. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mempresent value-kan atau menghitung nilai sekarang dari nilai 1.400.000 ini ya, dari arus kas ini. Yang nilai totalnya 1.400.000. Kita melihat dulu, ini ada dua macam arus kas. Ya. Arus kas yang pertama yang dari pembayaran bunga ini disebut arus kas anuitas ya. Jadi suatu anuitas adalah suatu arus kas atau pembayaran yang sifatnya periodik ya, dibayar dalam jumlah yang sama dengan interval waktu yang sama ya. Jadi ini jumlahnya sama terus ya, 80.000, intervalnya 1 tahun. Ini anuitas ya. Jadi kalau ada kalian membeli sepeda motor atau rumah dan cicilannya setiap bulan itu sama ya, itu suatu anuitas ya, itu anuitas. Nah, anuitas ini bisa dihitung nilai sekarangnya dengan rumus. Ya. Jadi kita akan rumusnya adalah ini ya. Ya, jadi present value dari suatu anuitas, rumusnya adalah di bawah ini ya. Kita cari dulu present value anuitas faktor. Nah, baru dikalikan pembayaran periodiknya 80.000 ya. Sedangkan yang arus kas dari pokok ini kita langsung menghitung nilai sekarangnya ya dengan rumus juga ya. Jadi kita akan menghitung present value dari pembayaran bunga dan present value dari pembayaran pokok ya. Di jumlah itu nilai wajar obligasi. Nah, kuncinya adalah kita harus mencari present value anuitas faktor dan present value vektor ya. Jadi present value anuitas faktor harus dikalikan dengan pembayaran periodik, yaitu 80.000.
present value vektor dikalikan dengan pembayaran pokok, itu 1 juta ya. Jadi rumusnya adalah demikian. Ya, jadi present value vector dari suatu nilai yang terjadi pada tahun ke N. Ya. N ini tahun ya. Dengan diskon rate I ya. I adalah diskon rate ya. N adalah tenor atau tahun di mana suatu arus kas itu akan terjadi ya. Jadi di sini kita lihat arus kas akan datangnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi N-nya itu adalah 1 sampai 5 ini ya. Jadi N. Jadi present value faktor N, I berarti adalah suatu nilai sekarang dari suatu jumlah ya yang akan terjadi pada tahun ke N atau periode ke N ya. N ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 dengan diskon rate I ya. Dalam obligasi itu diskon rate itu atau tingkat diskonto itu adalah suku bunga yang diminta oleh investor ya, atau suku bunga pasar. Ya, jadi kita akan lihat menghitung yang pokok dulu ya. Atau kita lihat ini dulu rumus kedua, rumus present value annuity factor. Ini harus dicari dulu ini ya, yang 1 dikurangi present value factor ya. Jadi 1 dikurangi ini yang atas dibagi dengan I ya. Ini kelihatannya sulit ya, tapi ini sangat mudah ya, sangat mudah. Sangat mudah sekali ini ya. Jadi bagaimana kita mencari present value factor dari ini ya, tahun kelima ya, tahun kelima. Ya. Arus kas pokok ini dibayarkan di tahun kelima ya. Jadi kita harus mencari present value factor dari tahun kelima ya. Tahun kelima ini. Ya, arus kasnya kan di tahun kelima. Jadi kita harus mencari present value factor di tahun kelima. Caranya seperti ini. 1 ya. Jadi diskon faktornya kita udah tahu, diskon faktornya adalah suku bunga yang diminta oleh investor. Ya. Suku bunga yang diminta investor itu bisa berapa saja ya, bisa sama dengan kupon bunga, bisa di bawah atau bisa di atas ya. Misalkan sama ya, misalkan sama 80%, berarti kita akan menghitung seperti ini ya. Seperti ini ya. Suku bunga pasar atau I-nya itu suku bunga pasar ya, diskon faktornya itu suku bunga pasar 8%. Tenornya N itu adalah tenornya ya, karena dia jatuh tempo pada tahun kelima, maka N-nya itu 5 ya. Jadi kita langsung terapkan seperti ini ya. Jadi 1 dibagi 1 tambah 8%. 8% itu 0,08. Ya, 1 tambah 0,08 dipangkat 5. Nah, itu 1 per. Nah, ketemu ini dengan kalkulator sangat mudah sekali ya. Kemudian setelah ini ketemu, maka 1 dikurang angka ini, terus dibagi dengan I, yaitu 0,08, ketemu ini. Ya. Jadi ini present value factor, ini present value annuitas factor. Jadi kalau sudah ketemu keduanya ini mudah ya. Tinggal kita terapkan di sini ya. Jadi nilai wajar obligasi adalah
present value annuitas factor dikalikan pembayaran periodiknya, ya, berapa? 80.000 kan? Terus ditambah present value factor dikali pelunasan pokoknya 1 juta ya. Jadi ini adalah nilai sekarang dari pembayaran bunga, ini nilai sekarang pembayaran pokok ya. Kuncinya kita tahu ini ya, present value annuitas factor sama present value factor. Ya. Di sini present value atau nilai sekarang pembayaran bunga jumlahnya 319.417. Nilai sekarang dari pembayaran pokok 68583. Kalau dijumlahkan jumlahnya tepat 1 juta. Ya. Ya, jadi nilai wajar obligasi 1 juta. Karena apa? Karena I-nya 8% ya. Suku bunga yang diminta investor 8% I-nya sebagai diskon rate ya. Sama dengan suku bunga yang diberikan oleh obligasi. Jadi kalau suku bunga yang diberikan oleh obligasi sama dengan yang diminta oleh investor, maka harga wajar obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Ya, di sini sudah terbukti yaitu 1 juta. Ya, jadi di sini jika suku bunga pasar I 7%, nah, yang diminta investor 7%, ya, sedang yang diberikan oleh obligasi 8%, maka investor akan memberikan harga premium. Dia mau beli lebih mahal. Ya. 1.041.002 rupiah. Ya. Selisihnya 41.002 rupiah ini adalah diberikan sebagai tambahan harga ya oleh investor. Dia mau nambahin harga lebih mahal. Nah, ini bagi si penerbit merupakan pengurang ya, ini salah ya, bukan penambah ya, pengurang beban bunga ya, ini mengurangi beban bunga ya, karena investornya kan cuma minta 7% ya, sedang si obligasinya memberikan 8% ya, jadi dia bunganya lebih kurang ya. Nah, dimanifestasikan dengan angka 41.000 sekian ini. Sebaliknya jika suku bunga yang diminta investor lebih tinggi, investor minta diskon ya, ini ketinggian ya. Saya minta 9%, si obligasi cuma memberi 8%. Kalau gitu saya minta diskon, harganya jangan 1 juta, segini saja. Dan diskonnya 38.897 ya. Jadi 1 juta didiskon ke 897, harganya 961.103. Nah, ini bagi si penerbit ini adalah penambah beban bunga ya. Penambah beban bunga ini diskonnya ya. Nah, karena penerbit kan menanggung harga diskon ya. Diskon ini bagi penerbit kan adalah beban ya. Beban, dia harus memberi diskon, itu menambah beban bunga. Nah, ini beban premi ya. Diskon maupun premi ini selisih lebih atau selisih kurang ini nanti harus diamortisasi ya. Jadi beban bunga kan terjadi 5 kali karena 5 tahun. Jadi angka 41.000 ini yang merupakan pengurang beban bunga tidak sekaligus ya dikurangkan dari beban bunga, tapi dibagi 5. Caranya bukan dengan garis lurus ya, tapi dengan suku bunga efektif, dengan tabel. Caranya bukan 41.002 dibagi 5, tapi ada dengan tabel perhitungan. Nanti kita akan melihat cara membuat tabel amortisasi angka premi dan juga angka diskon atau diskonto ini ya. Jadi 38897 nanti di amortisasi, ini juga premi juga diamortisasi. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ini tabel amortisasi premi ya.
Premi berarti si investor membeli lebih mahal ya. Karena dia cuma minta 7%, diberi 88% ya. Harapannya cuma 7%, dia dapat si itu memberi di atas harapan. Maka dia berani membayar dengan harga lebih mahal ya. Harga lebih mahalnya Rp1.041.002. Jadi lebih dia memberikan premi ya, kelebihan sebesar 41.002. Ini nanti diamortisasi ya, jadi dibagi 5 selama 5 tahun ini. Jadi pencatatannya nanti dihitung utang obligasinya dicatat sesuai dengan jumlah uang yang diterima ya. 1.041.000. Tapi nanti di tahun kelima dia akan menurun menjadi 1 juta. Karena yang dikembalikan ini adalah 1 juta ya. Dia terima 1.041.000 tapi dia kembalikan 1 juta. 41-nya ini adalah bonus ya, premi dari si investor ya. Yang nanti dikurangkan ke beban bunga ya. Jadi kita lihat beban bunga yang diberikan oleh obligasi adalah ini ya. 8% setahun ya, total 400.000 karena 80.000 kali 5 ya. Namun beban bunga yang diminta investor atau suku bunga efektif ya, jadi nanti beban bunganya berdasarkan suku bunga efektif ya. Suku bunga efektifnya cuma 3,58,998. Selisihnya adalah ini ya. Jadi beban bunganya bayarnya kelebihan 41.000 ya, seolah-olah begitu. Nah, kelebihan ini akan dikurangkan, merupakan apa? Pengurang beban bunga ya, nanti dikurangkan dari utang obligasi ini ya. Jadi 41.000 ini dikurangkan dari utang obligasi ini sampai utangnya menjadi 1 juta. Jurnalnya kita lihat. Cara perhitungannya ya mudah sekali. Ini adalah harga obligasi. Kemudian harga obligasi ini kan dicatat sebagai hutang. Hutang obligasi itu dicatat beban bunganya berdasarkan suku bunga pasar yaitu 7%. Ya, jadi satu angka ini dikalikan 7%, ketemu beban bunga sekian. Ya. Sedang si penerbit membayar 80.000 kas. Dia keluar kas 80.000 namun beban bunganya cuma 72.870. Selisihnya 7130 ini mengurangi kelebihan bayar ya, seolah-olah dia kelebihan bayar ini seolah-olah ada pelunasan dari utang yang ini ya. Jadi dia 41 ini seolah-olah melunasi utang yang ini. Ya. Jadi ini dikali 7% kurang ini ya. Dikurang ini kelebihan ini. Kelebihan ini akan mengurangi ini. Jadi tinggal segini ya. Kemudian nilai ini tahun depannya lagi dihitung lagi ya. Utang obligasi ini 7%-nya adalah ini. Ya, ini dicatat sebagai beban bunga. Dibayar sekian. Nah, kelebihan bayar sekian. Kelebihan bayar ini sebagai pengurang lagi ke utang obligasi ini. Sehingga utang obligasi ini menjadi segini. Ya, 1033872 dikurangi 7629 sama dengan 1026243. Dan seterusnya. Nanti di tahun kelima akan tepat 1 juta. Ya. Kita akan lihat jurnalnya bagaimana. Ya, jurnalnya itu seperti ini. Ya. Ini ya, jika suku bunga pasar 7% ya, investor akan membayar lebih tinggi ya, 1.041.000.
Utang obligasi dibukukan 1.041.000 juga. Kemudian pembayaran bunga tahun pertama sampai kelima demikian. Beban bunga obligasi 72.870. Ini dari mana? Dari ini utang obligasi kali 7% ya, karena suku bunga pasalnya 7%. 1041002 kali 7% ketemu ini. Padahal yang dibayar adalah 80.000. Selisihnya ini 7130 mengurangi utang obligasi ya. Jadi utang obligasi ini didapat. Ini adalah tinggal dipindahkan dari tabel ini ya. Tabel ini. Ya. Jadi ini 80 adalah kas yang dibayar. Utang obligasi beban bunga adalah 72870 ini ya. Selisihnya ini adalah mengurangi utang obligasi. Itu adalah amortisasi preminya ya, 7130. 7130 dikurangkan dari 1041002. Ketemu ini 1033. Kemudian 1033 ini menjadi awal utang obligasi. Ya. Tahun kedua utangnya adalah beban obligasinya ya 1033.872 kali 7% sama dengan 72371 ya. Tahun kedua 72371 beban bunga obligasi ini ya. Dibayar ini kas. Jadi selisihnya adalah amortisasi premi 7629 ya, mengurangi utang obligasi. Jadi utang obligasinya selalu berkurang ya, jadi bunganya selalu menurun. Ya, ini makin turun. Kita lihat bunganya kan makin ya bunganya makin turun kan. Dari yang pertama 72.870, tahun kelima cuma 70.8654. Karena dia utang obligasinya semakin turun ya. Jadi bunga dihitung dari saldo awal utang obligasi ya. Ya, jadi jurnal pembayaran bunga ini dipindahkan dari tabel ini ya, cuma dipindahkan. Nah, di tahun ketiga dia utang obligasinya akan tinggal 1 juta, jadi tinggal dipelunasan kas. Utang obligasi 1 juta, debit kas kredit 1 juta. Demikian juga ketika membukukan diskonto ya, diskon. Ketika obligasinya dijual pada harga diskon ya. Pada harga diskon kita lihat utang obligasinya dicatat 961 103. Tapi nanti akan dilunasinya 1 juta. Selisihnya 38.896 ini akan ditambahkan ke utang ya. Jadi kita lihat di sini pembayaran bunganya 400.000 ya yang dibayarkan oleh obligasi. Namun di sini suku bunganya lebih besar ya karena 9% yang diminta lebih besar. Ya, jadi suku bunga efektifnya atau beban bunganya lebih besar 38.896. Sedang yang dibayar 400. Ya, jadi kalau di sini bebannya 38.896 ini adalah beban bunga yang belum dibayar ya. Kalau beban bunganya belum dibayar berarti utang. Utang itu ditambahkan ke utang obligasi ya. Tapi secara bertahap ya, enggak langsung. Ditambahkannya 5 kali ini. Jurnalnya seperti ini, tinggal memindahkan juga. Ya, kalau yang jurnal jualan obligasi sama seperti ini, kas pada utang obligasi ya. Ini adalah harga diskon. Ketika membukukan pembayaran beban bunga obligasi adalah seperti ini ya. Jadi beban obligasi 86499 ya di sini. Ini 86499 adalah 961103 dikali 9%. Ketemu 86499. Sedang yang dibayar 80 ya. Jadi ada kekurangan 6499 ini adalah utang. Utangnya utang obligasi. Jadi terus akan bertambah, utang obligasi akan bertambah terus ya.
beban bunganya juga akan terus bertambah ya, karena utang obligasinya bertambah, maka setiap tahun beban bunganya akan bertambah ya. Di sini 8499 naik, sini 87, naik lagi 8772 ya. Di sini kita jelas ya naik terus ya. Karena di sini naik terus. Jadi tinggal memindahkan saja. Nah, di waktu pelunasan sama. Ya, sama. Jadi utang obligasinya pasti sama dengan nominal. Dilunasi nominal ya. Gitu ya.